Kalau misalkan kita mencermati Kepmenpan RB nomor 649 tentang mekanisme seleksi P3K guru tahun 2023, sepertinya sangat enak sekali. Dari seluruh formasi yang ada di Dinas Pendidikan, nanti akan didistribusikan penempatannya untuk teman-teman pelamar prioritas dan juga teman-teman THK 2 serta honorer sekolah negeri, maka nanti nggak akan ada passing grade, langsung bisa diangkat dan juga ditempatkan. Begitu juga dengan teman-teman pelamar umum, nanti passing grade diturunkan dengan serendah-rendahnya ya. Namun dengan situasi dan kondisi tertentu, nanti tetap ada saja teman-teman ini tidak bisa lulus dan diangkat menjadi ASN P3K. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu sebuah 3 kondisi yang menyebabkan honorer ini nanti tidak lulus ya untuk P3K Guru 2023 dari seluruh kategori pelamar. Nah, apakah nanti pelamar prioritas peringkat 1 ini juga belum lulus juga? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita buka kembali ya untuk Kepmenpan RB nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023. Nah, di sini kita ambil yaitu pokok-pokok penting terkait tentang penentu kelulusan untuk per kategori pelamarnya. Menurut Kepmenpan RB nomor 649 ini, di sini kalau misalkan kita melihat yaitu pada diktum ke-12 bahwa untuk pelamaran lowongan atau pendaftaran kebutuhan P3K Guru tahun anggaran 2023 ini nanti didahulukan yaitu secara berurutan, yaitu untuk teman-teman pelamar prioritas dulu. Yang dimaksud dengan pelamar prioritas ini adalah teman-teman guru yang sudah lulus passing grade di tahun 2021. Nah, untuk teman-teman yang lulus passing grade di tahun 2022 tidak masuk dalam hitungan ini, dikarenakan yang dikategorikan untuk pelamar prioritas itu adalah teman-teman yang sudah lulus passing grade hasil seleksi P3K Guru tahun 2021. Kemudian setelah nanti diurutkan dari pelamar prioritas, nanti akan dilanjutkan untuk teman-teman ex THK 2 yang terdaftar dalam pangkalan database BKN. Kemudian dilanjutkan ke guru non ASN di sekolah negeri. Ini adalah ketentuannya masa kerja lebih dari atau sama dengan 3 tahun ya. Kemudian dilanjutkan untuk pelamar pada kebutuhan umum, yaitu untuk pelamar kebutuhan umum itu terdiri dari lulusan PPG, guru honorer sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, dan juga guru swasta, teman-teman. Nah, berikutnya di sini kita cek untuk diktum yang ke-17. Nah, ini secara lebih spesifik untuk penentu kelulusan. Ini adalah untuk seleksi kompetensi dan wawancara bagi pelamar prioritas. Ini nanti menggunakan hasil seleksi P3K Guru tahun 2021. Nah, untuk teman-teman guru yang sudah lulus passing grade ini nanti tidak ikut seleksi kembali. Artinya setelah pendaftaran dibuka, maka teman-teman nanti langsung akan ditempatkan sesuai dengan linearitas ijazahnya dan juga kebutuhan yang ada pada instansi tersebut. Nah, sedangkan di sini untuk di diktum yang ke-31 ya, ini untuk teman-teman yang masuk dalam kategori ex THK 2 dan juga guru non ASN di sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Maka di sini untuk pelamar pada kebutuhan khusus ini dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Nah, artinya di sini ini kan untuk prioritas ya. Kemudian untuk yang khusus ini termasuk juga ini sebenarnya untuk pengkategoriannya, yaitu untuk teman-teman di kebutuhan khusus ini nanti lulusnya itu penentunya adalah hanya kita itu mendapatkan peringkat yang terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Artinya meskipun kita tidak lulus passing grade pun ini nanti kita tetap akan bisa lulus dan juga ditempatkan ya. Berbeda dengan teman-teman dari pelamar umum yang tertera pada diktum ke-32, yaitu untuk pelamar pada kebutuhan umum yang dinyatakan lulus seleksi ini jika memenuhi nilai ambang batas dan juga di sini harus berperingkat terbaik pada lowongan jabatan yang dilamar, teman-teman. Jadi dengan mempelajari diktum ke-12, ke-17, 31 dan juga 32, ini sangat jelas bahwasanya untuk penentu kelulusan per kategori ini adalah seperti ini. Untuk teman-teman yang pelamar prioritas ini nanti menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Kemudian untuk XTHK 2 dan juga guru non ASN meskipun nanti mengikuti seleksi menggunakan CAT, di sini nanti tidak ada passing grade yang harus dipenuhi. Artinya nanti kita ikut tes kemudian nanti menunggu penempatan ya.
Dan lantas di sini untuk 3 kondisi yang bisa menyebabkan guru honorer ini tidak lulus dari seluruh kategori tersebut, itu kira-kira seperti apa? Nah, dari 3 kondisi ini, maksudnya yang masuk dalam kategori ini adalah semua kategori pelamar ya. Nah, di sini seperti yang tertera pada diktum ke-12. Ini kan untuk kategori pelamarnya terdiri dari pelamar prioritas, kemudian XTHK 2, guru non ASN sekolah negeri masa kerja lebih dari atau sama dengan 3 tahun, dan juga pelamar kebutuhan umum. Terdiri dari guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, lulusan PPG, dan juga guru swasta. Memang di atas tadi kita sudah mempelajari bahwasanya untuk penentu kelulusan itu adalah seperti itu, dan seluruhnya baik itu pelamar khusus maupun juga pelamar kebutuhan umum ini sama-sama dipermudah ya, termasuk untuk pelamar umum pun juga passing grade-nya ini diturunkan. Nah, selanjutnya di sini pada dasarnya untuk indikator penentu kita bisa lulus seleksi P3K guru itu ada 2 hal. Yang pertama yaitu formasi mapel. Ada nggak formasi mapel yang dibuka di daerah kita sesuai dengan ijazah yang kita miliki? Kemudian yang kedua, di sini ada nggak kebutuhan yang nanti bisa menampung kita? Yang dimaksud dengan kebutuhan itu adalah manakala kita nanti lulus mendapatkan peringkat terbaik untuk ditempatkan, ada nggak sekolah yang nanti bisa menerima kita dan tidak menjadikan kelebihan guru yang ada di sana. Dari indikator penentu yang ada 2 inilah kita bisa mengklasifikasikan dari sebuah 3 kategori, 3 kondisi yang menyebabkan honorer ini nanti tidak bisa lulus dan ditempatkan di tahun ini. Dan di antaranya sekarang kita bahas yaitu kondisi yang menyebabkan honorer tidak lulus di tahun 2023. Dan untuk kondisi yang pertama itu tentunya di sini yaitu terkait tentang formasi. Jadi kalau misalkan Pemda kita ini tidak membuka formasi sama sekali, itu kan sama halnya tidak mengadakan seleksi P3K guru. Kalau misalkan Pemda kita membuka formasi namun tidak linear, formasi tersebut itu dikaitkan dengan ijazah kita nggak linear, maka nanti kita nggak akan bisa melakukan pendaftaran ya teman. Nah, contohnya seperti ini, ketika Pemda nggak buka formasi, maka nanti tampilan kita akan seperti ini, entah itu dalam kategori pelamar prioritas, kemudian THK 2, non ASN maupun juga pelamar umum. Di sini nanti kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ketika formasi nggak dibuka di Pemda atau formasi mapel itu tidak dibuka, misalkan di Pemda saya ini membuka formasi yang banyak banget gitu ya. Kemudian ijazah saya ini adalah bahasa Inggris, kemudian kebetulan di daerah saya itu nggak buka sama sekali bahasa Inggris, maka sama halnya di sini nanti ya kita nggak akan bisa melanjutkan pendaftaran. Indikator pertama untuk kita bisa mendaftar itu tersedianya formasi di instansi. Untuk teman-teman guru honorer ini nanti kita tidak bisa melakukan pendaftaran lintas instansi ya. Kalau misalkan data dapedik saya itu di SMP maupun juga SD di Kabupaten A, maka di Pemda saya nggak bisa mendaftar, maka saya nggak bisa untuk mendaftar ke Kabupaten C atau Kota A, Provinsi D, dan seterusnya. Dan kemudian untuk kondisi yang kedua yang menyebabkan kita itu tidak bisa lulus, itulah dikarenakan pendistribusian formasi dari Dinas Pendidikan itu sudah habis untuk penempatan prioritas yang di atas kita. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa untuk tahapan pengisian formasi yang ada di Pemda itu diurutkan secara mekanisme, didahulukan dari yang sudah lulus passing grade, kemudian dilanjutkan ke THK 2, kemudian dilanjutkan ke guru honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, kemudian setelah itu diperebutkan oleh teman-teman lulusan PPG dan juga non ASN. Nah, katakanlah di sini untuk formasi yang ada di Dinas Pendidikan itu adalah seperti ini contohnya. Nah, di sini nanti misalkan untuk formasi ini adalah misalkan guru agama ya, misalkan ya. Misalkan di sini untuk formasi guru agama di Dinas Pendidikan itu hanya ada 3 formasi misalkan. Nah, kemudian di sini untuk jumlah THK 2, nah posisi saya misalkan adalah di sini. Saya sebagai guru honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Nah, formasi guru agama ada 3. Formasi ini nanti bisa sampai ke saya ataukah tidak. Ini dilihat dari kategori pelamar di atas kita. Nah, kalau misalkan saya THK 2, saya adalah guru honorer sekolah negeri, berarti di atas saya ini ada THK 2, kemudian ada pelamar prioritas yang mana seperti kita ketahui bahwa pelamar prioritas itu adalah terdiri dari 4 kategori juga ya. Ada THK 2, kemudian ada honor negeri, kemudian lulusan PPG dan juga guru swasta. Kalau misalkan P1-nya sudah nggak ada di daerah saya, berarti di sini nanti dan juga misalkan THK 2 sudah habis, maka nanti saya bisa untuk mengikuti seleksi dan mendapatkan formasi ini.
Namun kalau misalkan ternyata di sini untuk THK2 ini sudah nggak ada, sudah diangkat semua. Honor negeri, nah ini ada satu misalkan. Kemudian lulusan PPG ini nggak ada. Namun di sini untuk guru swasta ini ada dua misalkan. Maka formasi yang tiga ini ya habis untuk penempatan dari guru honor negeri yang lulus passing grade dan juga guru swasta lulus passing grade. Sehingga nanti saya yang statusnya ini sebagai guru honor negeri yang menggunakan seleksi CAT ya nanti nggak akan bisa sampai ke sini ya. Apalagi kalau misalkan ternyata di sini malah nggak buka formasi sama sekali, nanti kita cukup hanya membuat akun maupun juga login saja, memilih jenis seleksi, kemudian nggak akan terbaca, instansi kita itu nggak buka formasi. Jadi untuk kondisi yang kedua itu manakala formasinya itu lebih sedikit dari jumlah pelamarnya dan kita berada pada posisi yang mungkin di paling akhir gitu ya, paling sini, nah maka nanti kita nggak akan bisa lulus juga. Dan kemudian untuk kondisi yang ketiga yaitu meskipun kita itu peringkat terbaik, tetapi kalau misalkan kebutuhannya tidak ada, baik itu sekolah induk maupun juga non induk, maka di sini nanti ya ujung-ujung kita nggak akan bisa ditempatkan kembali kan. Nah seperti halnya yang ada pada simulasi ini, katakanlah di sini ada peringkat ya. Ini adalah untuk peringkat 1 itu adalah dari THK2, kemudian untuk peringkat 2 dari honor sekolah negeri, kemudian peringkat 3 ini ada honor sekolah negeri, kemudian di sini untuk peringkat 5, peringkat 4. Nah di sini untuk formasi, kalau misalkan formasinya hanya ada 2 gitu ya, ini kan diurutkan formasinya, ini diurutkan untuk penempatannya. Di sini yang menjadi peringkat 1 itu adalah THK2 dengan total nilai 430. Nah di sini untuk guru honorer yang ada di sini, guru honorer di sekolah B misalkan ya, guru honorer sekolah B dia itu menjadi peringkat 1 meskipun di sekolahnya tidak istilahnya bukan buka formasi ya, tapi di sana terjadi kelebihan guru, kita menjadi pemenang untuk peringkat 1, maka nanti kita kan ditempatkan di sekolah kita nggak bisa, maka kita akan dicarikan untuk sekolah lain. Nah sehingga di sini nanti saya yang dari sini ini akan bisa ditempatkan di sekolah C dikarenakan di sana ada kebutuhan namun tidak terjadi kelebihan guru. Nah asumsinya gini, misalkan saya tuh guru agama ya, saya guru agama, kemudian di sekolah saya tuh sudah ada guru agamanya. Nah sehingga kalau misalkan saya ditempatkan di sekolah saya sendiri, itu kan menjadikan kelebihan guru agama itu ada 2. Nah sehingga saya diberikan formasi, kemudian saya ditempatkan di sekolah lain yang di sana itu tidak ada guru agamanya, baik itu guru PNS maupun juga guru honorer. Berbeda dengan ini, kalau misalkan saya ini menjadi pemenang di peringkat 2, kemudian di sekolah saya ini ada kebutuhan dan di sini tidak menjadikan kelebihan guru, maka saya bisa ditempatkan di sekolah saya sendiri. Nah inilah sebagai pemenang 2 ya, karena kalau misalkan formasinya itu ada 2. Dan berbeda lagi dengan kondisi yang seperti ini. Ini adalah yang menjadi pembahasan kita, peringkat terbaik belum tentu ini nanti bisa diangkat. Nah di sini dari seluruh dari hasil seleksi dari seluruh peserta misalkan, nah untuk peringkat pertama ini adalah ini ya teman. Untuk peringkat pertama dari THK2, nah ini seharusnya dia ditempatkan kan. Nah dia ditempatkan di sekolah sendiri nggak bisa, dikarenakan di sini terjadi nanti kelebihan guru. Kemudian dia ditempatkan di sekolah lain, ini juga nggak bisa. Di sini sudah cukup ASN-nya, disekolahkan di sini juga nanti akan menjadikan kelebihan guru, dan juga di sini ada guru honorernya nggak bisa digeser. Maka peringkat 1 ini tidak bisa ditempatkan karena mungkin satu kabupaten sudah nggak ada kebutuhan atau berpotensi menggeser, maka di sini ini kita nggak bisa lulus ya. Ini sudah tidak ada kebutuhan baik di sekolah induk maupun juga sekolah lainnya dalam satu instansi. Maka di sini untuk pemenangnya itu diturunkan. Meskipun kita peringkat 1 kita nggak lulus. Nah di sini untuk yang dapat peringkat 2 inilah dia yang lulus. Dikarenakan apa? Dikarenakan di sana itu tidak terjadi kelebihan guru, dan dia ini bisa jadi adalah kalau misalkan garis free inilah merupakan guru induk ya. Jadi untuk kondisi yang ketiga ini sangat menguntungkan sekali kalau misalkan teman-teman itu menjadi guru induk di sekolahnya dan di sana itu ada jam. Misalkan saya itu guru honorer PAI, kemudian saya ngajar PAI, ijazah saya PAI, kemudian di tempat saya tidak ada guru ASN yang PAI, atau mungkin guru kelas ya, guru kelas yang di sana itu masih ada lowongan. Artinya kalau idealnya guru kelas itu ada 6 kan. Nah misalkan PNS atau ASN P3K nya itu total baru ada 4 atau ada 5. Jadi kita masih bisa ditempatkan di sekolah kita meskipun kita bukan peringkat pertama teman-teman.
Tentunya di sini nanti untuk teman-teman THK2 dan juga non ASN, ini nanti pelamar khusus nanti nggak perlu lulus passing grade, kita langsung bisa tempatkan. Indikatornya ada formasi. Yang kedua, ini adalah terdapat kebutuhan, tidak menjadikan kelebihan guru di sekolah induk maupun juga non induk ya. Demikian, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk teman-teman nanti, semoga lulus semua ya di tahun ini.